Kalau kerja saja tidak becus, untuk apa kamu ada di perusahaan ini? Aku tidak suka pegawai gagal seperti kamu. Aku menyesal pernah mengusirnya. Suara Clarissa Wijaya terdengar pelan, bergetar. Hujan turun deras malam itu. Wanita yang dikenal sebagai CEO paling dingin di Jakarta kini berdiri sendirian di depan gedung perusahaannya. Matanya merah. Tatapannya kosong. Di depannya, puluhan mobil hitam mewah memenuhi jalan. Para direktur perusahaan besar, investor elit, bahkan pengusaha yang biasanya sombong, kini berdiri menundukkan kepala pada satu pria. Pria yang dulu pernah dihina di perusahaan ini. Pria yang dulu dianggap tidak berguna. Namun sekarang, tak ada satupun yang berani menatap matanya secara langsung. Dan saat Clarissa akhirnya mengetahui siapa pria itu sebenarnya, semuanya sudah terlambat. Menurut kalian, siapa sebenarnya pria misterius itu? Dan kenapa CEO seperti Clarissa sampai menyesal begitu dalam? Clarissa Group sedang berada di ambang kehancuran. Dalam 1 minggu, 3 investor besar tiba-tiba membatalkan kerjasama. Harga saham perusahaan mulai turun drastis. Beberapa proyek penting mendadak gagal tanpa alasan jelas. Ruang rapat utama dipenuhi wajah panik para direktur. CEO Clarissa, jika kondisi ini terus berlanjut, perusahaan kita bisa diambil alih. Sepertinya ada seseorang di dalam perusahaan yang membocorkan data penting. Suasana langsung hening. Clarissa duduk tenang di kursi utama. Tatapannya dingin. Aku akan menyelesaikannya. Jawabannya singkat. Namun sebenarnya, Clarissa sadar ada seseorang yang sedang menghancurkan perusahaannya secara perlahan dari dalam. Dan ia belum tahu siapa pelakunya. Kalau kalian jadi Clarissa, apa yang akan kalian lakukan? Lobi Clarissa Group dipenuhi pelamar kerja baru. Semua orang tampil rapi dan mewah. Mereka sibuk membanggakan pengalaman kerja masing-masing. Namun di sudut ruangan, seorang pria datang memakai pakaian sederhana. Kemeja putih polos, celana hitam biasa. Sepatunya bahkan terlihat murah. Namanya Nathan. Ia berjalan tenang sambil melihat suasana kantor. Beberapa pegawai langsung memandang rendah dirinya. Dia serius mau kerja di sini. Penampilannya kayak orang gak punya uang. Pasti orang miskin yang salah masuk gedung. Beberapa orang tertawa kecil. Namun, Nathan tidak marah. Ekspresinya tetap tenang. Seolah hinaan seperti itu sudah biasa baginya. Dan anehnya, tatapan pria itu justru membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Seolah dia bukan orang biasa. Menurut kalian, kenapa Nathan tetap tenang meski dihina seperti itu? Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa bantu dukung cerita ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Dan menurut kalian, apakah Nathan benar-benar pria biasa? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Karena dukungan kalian, cerita selanjutnya akan jauh lebih seru dan penuh kejutan. Suara Hills terdengar menggema di lobi. Semua orang langsung berdiri tegak. CEO Clarissa datang. Clarissa muncul memakai blazer hitam elegan. Aura dinginnya langsung membuat suasana menjadi tegang. Tak ada yang berani berbicara. Saat Clarissa berjalan melewati para pelamar,
seorang manajer tiba-tiba menabrak Nathan dengan sengaja. Bruk! Map dokumen jatuh berserakan ke lantai. Dasar bodoh, jalan pakai mata. Beberapa pegawai tertawa kecil melihat Nathan dipermalukan. Namun pria itu hanya jongkok pelan mengambil dokumen tanpa membalas. Melihat itu, Clarissa berhenti melangkah. Tatapannya tertuju pada Nathan. Entah kenapa, pria sederhana itu terasa berbeda dari orang lain. Bukan karena penampilannya, tetapi karena tatapannya terlalu tenang. Seolah dia sama sekali tidak peduli dengan penghinaan siapapun. Nathan berdiri perlahan. Lalu untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. Dan pria itu malah tersenyum kecil pada Clarissa. Senyuman tenang yang anehnya membuat hati Clarissa sedikit terusik. Saat itu, Clarissa belum tahu. Masuknya pria misterius tersebut ke perusahaannya akan menjadi awal dari kehancuran musuh-musuhnya. Dan juga awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Tertuju pada Nathan. Entah kenapa, pria sederhana itu terasa berbeda. Padahal penampilannya sangat biasa. Namun sorot matanya terlalu tenang. Seolah dia sama sekali tidak peduli pada siapapun di ruangan itu. Bersihkan semuanya. Suara Clarissa terdengar dingin. Manajer yang tadi sengaja menabrak Nathan langsung panik. Maaf CEO Clarissa, saya hanya... Aku tidak suka keributan di lobi perusahaan. Clarissa memotong ucapannya tanpa melihatnya lagi. Nathan berdiri perlahan. Terima kasih. Nada suaranya tenang. Tidak gugup. Tidak takut. Dan hal itu justru membuat Clarissa semakin penasaran. Karena biasanya orang-orang akan gemetar saat berbicara dengannya. Namun pria ini berbeda. Para pelamar mulai mengikuti tes wawancara. Satu persatu masuk ke ruangan HRD. Namun, ketika giliran Nathan tiba, beberapa staf langsung saling berbisik sambil tertawa kecil. Lihat CV dia. Pengalaman kerjanya biasa banget. Orang kayak gini mana mungkin diterima di Clarissa Group. Nathan tetap duduk tenang. Wanita HRD menatapnya dengan wajah meremehkan. Kenapa kamu melamar di sini? Nathan menjawab singkat. Aku butuh pekerjaan. Beberapa orang langsung tersenyum sinis. Jawaban itu terdengar terlalu sederhana. Keahlian kamu? Nathan berpikir sebentar. Sedikit mengerti bisnis. Ruangan langsung hening sesaat. Lalu, beberapa staf tertawa pelan. Sedikit mengerti bisnis. Dia pikir perusahaan ini warung kecil. Namun, Nathan tetap terlihat santai. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Menurut kalian, kenapa Nathan tetap bersikap tenang meski terus diremehkan? Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung dengan like, share, komen, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian berada di posisi Nathan. Apakah kalian akan marah atau tetap diam? Terima kasih karena sudah mengikuti cerita ini. Dan percaya deh, rahasia Nathan perlahan akan membuat semua orang terkejut. Clarissa sedang memeriksa data pelamar kerja. Namun tiba-tiba, tatapannya berhenti pada satu foto. Nathan. Entah kenapa, ia merasa pernah melihat pria itu sebelumnya. Tunggu. Clarissa menyipitkan mata. Tatapannya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, seorang direktur masuk dengan wajah panik. CEO Clarissa, investor dari luar negeri tiba-tiba membatalkan kontrak kita. Brak. Semua dokumen di meja langsung terjatuh.
wajah Clarissa berubah dingin. Karena kontrak itu bernilai ratusan miliar rupiah. Dan jika gagal, perusahaannya benar-benar bisa hancur. Di saat semua orang mulai panik, seseorang justru terlihat tersenyum kecil di lantai bawah. Nathan. Pria misterius itu menatap layar ponselnya dengan tenang. Seolah ia sudah mengetahui semuanya sejak awal. Ada kacau. Semua direktur berbicara bersamaan. Bagaimana mungkin investor itu membatalkan kontrak secara tiba-tiba? Kalau berita ini bocor, saham kita pasti jatuh lebih parah. CEO Clarissa, kita harus segera mencari investor baru. Namun, Clarissa Wijaya tetap diam. Tatapannya dingin. Ia mencoba berpikir tenang. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa situasi ini tidak normal. Karena terlalu banyak masalah muncul dalam waktu bersamaan. Dan semuanya terasa seperti sudah direncanakan. Di kantin karyawan, Nathan duduk sendirian sambil meminum kopi. Beberapa pegawai masih membicarakannya diam-diam. Itu pegawai baru yang tadi dihina di lobi. Katanya pengalaman kerjanya biasa aja. Orang miskin kayak dia bisa apa di perusahaan sebesar ini? Nathan tetap diam. Ia hanya melihat layar ponselnya. Lalu perlahan, senyuman kecil muncul di wajahnya. Karena berita tentang pembatalan kontrak investor sudah tersebar. Dan anehnya, Nathan terlihat sama sekali tidak terkejut. Menurut kalian, kenapa Nathan terlihat sudah mengetahui semuanya? Kalau kalian suka cerita penuh misteri seperti ini, jangan lupa bantu support dengan like, komen, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar. Siapa yang menurut kalian sedang menghancurkan perusahaan Clarissa dari dalam? Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Karena mulai sekarang, rahasia besar di balik Clarissa Group perlahan akan terungkap. Seorang wanita datang menghampiri Nathan. Namanya Selina, sekretaris pribadi Clarissa. Kamu Nathan? Nathan mengangkat pandangan. Iya, CEO Clarissa ingin bertemu denganmu. Beberapa pegawai langsung terkejut. Apa? Kenapa CEO mau bertemu pegawai baru seperti dia? Nathan berdiri tenang. Baik. Di lantai paling atas gedung, Nathan masuk ke ruangan CEO. Ruangan luas dengan dinding kaca mewah. Clarissa berdiri membelakangi pintu. Tatapannya melihat pemandangan kota Jakarta. Duduk. Nathan duduk tanpa ragu. Clarissa perlahan menoleh. Tatapannya tajam menatap pria di depannya. Aku merasa pernah melihatmu sebelumnya. Nathan tersenyum tipis. Mungkin hanya perasaan Anda. Clarissa terus memperhatikannya. Entah kenapa, semakin lama melihat Nathan, ia semakin merasa pria ini bukan orang biasa. Tadi saat investor membatalkan kontrak, kamu terlihat tidak terkejut. Nathan tetap tenang. Mungkin karena saya hanya pegawai kecil. Jawaban itu terdengar biasa. Namun justru membuat Clarissa semakin curiga. Karena cara bicara pria itu terlalu tenang. Terlalu percaya diri. Tidak seperti pegawai biasa. Belum sempat Clarissa bertanya lagi. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Brak! Seorang pria masuk dengan wajah panik. CEO Clarissa, kita dalam masalah besar. Ada Wajah Clarissa Wijaya berubah dingin. Apa maksudmu, data perusahaan bocor? Pria itu menelan ludah gugup.
Data proyek terbaru kita sudah berada di tangan kompetitor. Mereka bahkan meluncurkan produk yang hampir sama. Brak. Clarissa langsung menutup laptopnya keras. Tatapannya tajam. Itu tidak mungkin. Karena proyek tersebut adalah rahasia perusahaan tingkat tinggi. Hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Artinya, pengkhianat itu benar-benar berasal dari dalam perusahaan. Di sofa ruangan, Nathan masih duduk tenang. Ekspresinya tetap santai. Seolah situasi ini bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Clarissa langsung menatapnya. "Kenapa kamu masih di sini?" Nathan berdiri perlahan. "Anda belum menyuruh saya keluar." Jawaban itu membuat ruangan mendadak sunyi. Beberapa staf langsung kesal melihat sikap Nathan. Berani sekali dia bicara seperti itu pada CEO. Namun, Clarissa justru semakin memperhatikan pria itu. Karena semakin lama, Nathan terlihat semakin misterius. Menurut kalian, kenapa Nathan terlihat tidak takut sedikit pun pada Clarissa? Kalau kalian suka cerita penuh rahasia dan plot twist seperti ini, jangan lupa bantu support dengan like, share, komen, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar. Menurut sang pria berpakaian mahal masuk ke ruangan CEO tanpa mengetuk pintu. Namanya Kevin Pratama, direktur muda Clarissa Group, dan juga orang yang diam-diam menyukai Clarissa. Saat melihat Nathan berada di dalam ruangan CEO, wajah Kevin langsung berubah tidak senang. "Siapa dia?" Clarissa menjawab singkat. "Pegawai baru." Kevin langsung tertawa kecil meremehkan. Pegawai seperti ini tidak pantas berada di lantai atas. Tatapan Kevin langsung turun melihat pakaian Nathan yang sederhana. Security sekarang benar-benar ceroboh. Nathan hanya tersenyum tipis, tidak marah. Dan itu justru membuat Kevin semakin kesal. Karena ia merasa sedang diremehkan balik. Kevin mendekati Clarissa. "CEO Clarissa, saya sudah bilang sejak awal, kita harus lebih selektif menerima pegawai. Perusahaan ini bukan tempat untuk orang miskin tidak jelas." Ruangan langsung hening. Namun Nathan tetap terlihat santai. Bahkan, ia malah mengambil gelas kopi dengan tenang. Melihat itu, Kevin tertawa sinis. "Kamu tidak dengar aku bicara?" Nathan menatapnya sebentar. Lalu berkata pelan, "Orang yang terlalu banyak bicara biasanya justru menyembunyikan sesuatu." Seketika, wajah Kevin berubah. Clarissa langsung menatap Nathan tajam. Karena ucapan itu terasa seperti sindiran. Dan anehnya, Nathan mengatakannya tanpa rasa takut sedikit pun. Untuk pertama kalinya, Clarissa mulai merasa pria sederhana di depannya ini mungkin jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Tatapan Kevin Pratama langsung berubah tajam. "Apa maksud ucapanmu tadi?" Namun Nathan tetap terlihat santai. Ia bahkan masih memegang gelas kopinya dengan tenang. "Saya hanya berbicara biasa." Kevin mengepalkan tangannya. Seumur hidup, belum pernah ada pegawai baru yang berani berbicara seperti itu padanya. Apalagi di depan Clarissa Wijaya. "Kamu pikir kamu siapa?" Nathan tersenyum kecil. "Hanya pegawai biasa." Jawaban itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa, semakin Nathan terlihat tenang, Kevin justru semakin emosi. Karena pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Diam. Biasanya, pegawai baru akan gemetar saat berada di ruangan ini. Namun Nathan berbeda. Tatapannya terlalu stabil.
Cara bicaranya terlalu tenang. Bahkan saat berhadapan dengan direktur perusahaan. Dan hal itu membuat Clarissa mulai merasa aneh. Tan, aku tidak peduli siapa kamu. Tapi selama bekerja di sini, kamu harus tahu posisi dirimu. Nathan berdiri perlahan. Tatapannya langsung bertemu dengan Kevin. Dan untuk pertama kalinya, aura ruangan berubah menekan. Padahal Nathan hanya berdiri diam. Namun entah kenapa, Kevin merasa seperti sedang ditekan oleh seseorang yang jauh lebih tinggi darinya. Nathan berkata pelan, "Orang yang terlalu sibuk merendahkan orang lain, biasanya takut posisinya direbut." Seketika wajah Kevin berubah gelap. Brak! Kevin memukul meja dengan keras. "Berani sekali kamu!" Beberapa staf di luar ruangan langsung terkejut mendengar suara bentakan itu. Namun Nathan tetap tenang. Bahkan ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Clarissa terus memperhatikan pria itu. Dan semakin lama, ia semakin yakin. Nathan jelas bukan pria biasa. Sel Clarissa berbunyi. Wajahnya langsung berubah serius setelah membaca pesan masuk. "Apa?" Kevin langsung panik. "Ada apa?" Clarissa menatap layar ponselnya dengan wajah dingin. Perusahaan Weston Group tiba-tiba ingin membatalkan kerjasama juga. Ruangan langsung hening. Karena semua orang tahu Weston Group adalah partner terbesar Clarissa Group. Jika kerjasama itu gagal, maka perusahaan mereka benar-benar berada di ambang kehancuran. Kevin langsung panik. "Saya akan segera menemui mereka." Namun sebelum siapapun bergerak, Nathan tiba-tiba berbicara pelan. Percuma. Semua orang langsung menoleh padanya. Nathan menatap Clarissa dengan tenang. Mereka tidak akan datang. Clarissa menyipitkan mata. "Kamu tahu sesuatu?" Nathan tersenyum tipis. Lalu berkata pelan. "Karena orang yang bermain di belakang semua ini sudah menyiapkan langkah berikutnya." Tatapan Clarissa Wijaya langsung tertuju pada Nathan. "Kamu tahu sesuatu?" Suara Clarissa terdengar dingin. Namun kali ini, ada sedikit rasa penasaran di dalamnya. Nathan hanya tersenyum kecil. "Saya hanya menebak." Kevin langsung tertawa sinis. "Menebak? Kamu pikir ini permainan?" Nathan tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan menuju jendela kaca besar ruangan itu. Tatapannya melihat gedung-gedung tinggi di luar sana. Dan anehnya, cara pria itu berduri membuat suasana terasa berbeda. Seolah ia terbiasa berada di tempat seperti ini. Clarissa memperhatikan Nathan dalam diam. Perasaannya mulai tidak nyaman. Karena semakin lama melihat pria itu, ia semakin merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Staf kembali masuk dengan wajah panik. "CEO Clarissa, media mulai memberitakan penurunan saham perusahaan kita." Kevin langsung memaki pelan. Sial. Jika berita itu menyebar lebih luas, maka investor lain bisa ikut menarik diri. Clarissa langsung mengambil tasnya. "Siapkan mobil. Aku akan menemui pihak Weston Group sekarang." Namun Nathan tiba-tiba berbicara. Tidak ada gunanya. Clarissa langsung menoleh. Tatapannya tajam. "Kenapa?" Nathan menjawab tenang. "Karena mereka sudah memutuskan sejak awal. Dan seseorang di perusahaan ini membantu mereka." Ruangan langsung sunyi.
Kevin langsung membentak. "Omong kosong. Kamu cuma pegawai baru." Nathan menatap Kevin sebentar. Tatapannya tenang. Namun entah kenapa, tatapan itu membuat Kevin merasa gugup. Nathan berkata pelan, "Kalau bukan karena orang dalam, tidak mungkin semua rahasia perusahaan bocor secepat ini." Clarissa terdiam. Karena ucapan Nathan memang masuk akal. Dan hal itu membuat pikirannya semakin kacau. Clarissa Group mulai sepi. Sebagian besar pegawai sudah pulang. Namun lampu ruang CEO masih menyala. Clarissa duduk sendirian sambil melihat laporan perusahaan. Semakin diperiksa, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Dan semuanya mengarah pada satu hal. Ada pengkhianat di dalam perusahaan. Tiba-tiba, tok-tok-tok. Pintu ruangan diketuk pelan. Masuk. Nathan berjalan masuk sambil membawa secangkir kopi. "Saya melihat lampu ruangan Anda masih menyala." Clarissa sedikit terkejut. "Kenapa kamu belum pulang?" Nathan meletakkan kopi di meja. "Saya lembur." Jawabannya sederhana. Namun Clarissa tahu, pegawai baru seharusnya tidak punya akses sampai ke lantai atas malam-malam seperti ini. "Apa sebenarnya tujuanmu masuk ke perusahaan ini?" Nathan terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum kecil. "Saya hanya ingin bekerja." Clarissa menatapnya tajam. Entah kenapa, ia sama sekali tidak percaya pada jawaban itu. Karena pria di depannya terlalu tenang, terlalu misterius. Dan semakin lama, Nathan mulai membuat hati Clarissa tidak tenang. Suasana Clarissa Wijaya Group semakin tegang. Berita tentang turunnya saham perusahaan mulai menyebar kemana-mana. Beberapa investor mulai sulit dihubungi. Bahkan media bisnis mulai memberitakan kemungkinan kehancuran Clarissa Group. Di ruang rapat utama, semua direktur terlihat panik. "Kita harus segera mencari dana cadangan. Kalau tidak, perusahaan ini bisa runtuh dalam hitungan minggu." Namun Clarissa tetap diam. Tatapannya dingin. Meski di dalam hati, ia mulai merasakan tekanan besar untuk pertama kalinya. Lantai bawah perusahaan. Nathan sedang membantu staf memindahkan dokumen. Beberapa pegawai masih memandang rendah dirinya. Namun kali ini, ada juga yang mulai merasa aneh. Karena Nathan terlalu tenang di tengah kekacauan perusahaan. Bahkan, saat semua orang panik, pria itu tetap terlihat santai. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gedung perusahaan. Semua pegawai langsung menoleh. Karena mobil itu sangat mahal. Dan plat nomornya khusus. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria tua berpakaian elegan turun dengan wajah serius. Namanya Richard Gunawan. Salah satu pengusaha paling berpengaruh di Jakarta. Bahkan, para direktur Clarissa Group langsung panik melihat kedatangannya. Itu Richard Gunawan. Kenapa pengusaha sebesar itu datang ke sini? Apa dia mau bertemu CEO Clarissa? Namun yang mengejutkan, Richard justru berjalan cepat menuju lobi. Tatapannya seperti sedang mencari seseorang. Beberapa staf langsung membungkuk hormat. "Selamat datang Tuan Richard." Namun Richard tidak mempedulikan siapapun. Hingga akhirnya, tatapannya berhenti pada Nathan. Seketika, wajah Richard berubah tegang. Ia langsung berjalan mendekat. Dan tanpa diduga siapapun, pria tua itu sedikit menundukkan kepala di depan Nathan. Selesai berbicara, Nathan langsung menatapnya tajam. Seketika Richard terdiam. Beberapa detik kemudian, Nathan berkata pelan, "Kita tidak saling kenal.
Richard langsung mengerti. Wajahnya berubah gugup. Maaf, saya salah orang. Seluruh lobi langsung bingung. Karena mereka belum pernah melihat Richard Gunawan bersikap seperti itu pada siapapun. Bahkan, Clarissa yang baru turun dari lift pun ikut terdiam melihat kejadian itu. Tatapannya langsung berpindah pada Nathan. Dan untuk pertama kalinya, perasaan aneh di hati Clarissa semakin kuat. Karena jelas sekali, pengusaha sebesar Richard Gunawan tadi seolah hampir memberi hormat pada Nathan. Aneh, semua pegawai saling memandang bingung setelah Richard Gunawan pergi. Tak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, satu hal yang pasti, sikap Richard tadi terlalu tidak biasa. Sementara itu, Clarissa Wijaya terus memperhatikan Nathan dari kejauhan. Tatapannya tajam. Karena ia yakin Richard tadi hampir membungkuk pada pria itu. Dan hal seperti itu mustahil terjadi. Memanggil dingin. Nathan menoleh pelan. Ikut aku. Semua pegawai langsung terkejut. Lagi-lagi, CEO Clarissa memanggil pegawai baru itu secara langsung. Dan kali ini, tatapan iri mulai muncul dari banyak orang. Clarissa langsung menatap Nathan tanpa berbicara. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Apa hubunganmu dengan Richard Gunawan? Nathan menjawab tenang. Tidak ada. Clarissa menyipitkan mata. Dia hampir membungkuk padamu. Mungkin Anda salah lihat. Jawaban Nathan tetap santai. Namun justru itu yang membuat Clarissa semakin kesal. Karena pria ini selalu menjawab tanpa celah. Dan entah kenapa, ia merasa Nathan sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Clarissa berbunyi. Wajahnya langsung berubah setelah menerima telepon itu. Apa? Ia langsung berdiri dari kursinya. Saham kita turun lagi. Di seberang telepon terdengar suara panik. CEO Clarissa, investor mulai menarik dana mereka. Kalau keadaan terus begini, kita bisa bangkrut. Clarissa langsung menutup telepon dengan wajah dingin. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar tertekan. Nathan yang melihat itu berkata pelan. Masalah ini sebenarnya bisa dihentikan. Clarissa langsung menoleh cepat. Kamu tahu caranya? Nathan berjalan pelan mendekati meja. Tatapannya tenang. Cari siapa orang dalam yang bekerja sama dengan kompetitor. Clarissa mengepalkan tangannya. Aku sudah mencoba. Nathan tersenyum kecil. Kalau begitu, mungkin pengkhianatnya terlalu dekat dengan Anda. Seketika ruangan menjadi sunyi. Karena ucapan Nathan terasa seperti petunjuk. Dan tanpa sadar, satu nama langsung muncul di pikiran Clarissa. Kevin Pratama. Namun sebelum Clarissa sempat berpikir lebih jauh, brak! Pintu ruangan tiba-tiba terbuka keras. Kevin masuk dengan wajah panik. CEO Clarissa, kita dalam masalah besar. Clarissa langsung menatapnya. Apalagi? Kevin terlihat gugup. Bank utama perusahaan tiba-tiba menolak memperpanjang pinjaman kita. Berubah pucat. Bank menolak pinjaman kita? Kevin Pratama mengangguk cepat. Iya. Mereka bilang kondisi perusahaan kita sudah terlalu beresiko. Ruangan langsung terasa dingin. Karena semua orang tahu, jika pinjaman itu gagal diperpanjang, maka Clarissa Group benar-benar berada di ambang kehancuran. Kevin langsung berbicara lagi.
CEO Clarissa, kita harus segera menemui pihak bank. Namun sebelum Clarissa menjawab, Nathan tiba-tiba berkata pelan. Percuma. Kevin langsung menoleh kesal. Kamu lagi. Nathan tetap tenang. Awal, Kevin mengepalkan tangannya. Apa kamu sengaja ingin membuat situasi semakin buruk? Namun Nathan tidak mempedulikannya. Tatapannya justru tertuju pada Clarissa. Orang yang menyerang perusahaan Anda bukan orang biasa. Kalimat itu membuat Clarissa terdiam. Karena sebenarnya, ia juga mulai menyadari hal tersebut. Semua serangan ini terlalu rapi, terlalu terencana. Seolah ada seseorang yang sangat berpengaruh sedang bermain dari balik layar. Gedung perusahaan mulai sepi. Namun ruang kerja Kevin masih menyala. Pria itu terlihat sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku sudah melakukan semuanya. Perusahaan itu hampir hancur. Tapi wanita itu masih belum menyerah. Suara di seberang telepon terdengar dingin. Kalau begitu, percepat semuanya. Kami tidak suka menunggu. Telepon langsung terputus. Kevin mengusap wajahnya kasar. Ia terlihat sangat tertekan. Namun tanpa disadari, seseorang berdiri diam di luar ruangan. Nathan. Tatapannya tenang. Seolah ia sudah mendengar semuanya. Lisa datang lebih awal ke kantor. Namun langkahnya langsung berhenti saat melihat sesuatu di atas meja kerjanya. Sebuah map hitam. Tanpa nama, tanpa identitas pengirim. Dengan perlahan, Clarissa membukanya. Dan dalam sekejap, mata Clarissa langsung membesar. Isi map itu adalah bukti transfer rahasia, dokumen transaksi, dan rekaman komunikasi. Semuanya mengarah pada satu orang. Kevin. Tangan Clarissa mulai gemetar. Karena selama ini, Kevin adalah orang yang paling ia percaya di perusahaan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Clarissa langsung menoleh. Nathan berdiri di depan pintu dengan ekspresi tenang. Ada masalah? Clarissa menatap pria itu lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa pria misterius ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada musuh-musuhnya. Sunyi. Clarissa Wijaya masih menggenggam map hitam itu erat. Tatapannya terus tertuju pada Nathan. Apa kamu yang meletakkan ini di mejaku? Nathan berjalan masuk dengan tenang. Saya hanya pegawai biasa. Lagi, jawaban yang sama. Namun kali ini, Clarissa tidak lagi percaya. Karena terlalu banyak kebetulan terjadi sejak pria itu datang ke perusahaan ini. Dan semuanya selalu berhubungan dengannya. Clarissa perlahan berdiri. Siapa sebenarnya kamu? Nathan tersenyum kecil. Pertanyaan itu belum perlu dijawab sekarang. Jawaban itu membuat Clarissa semakin tidak tenang. Karena pria di depannya bicara seolah memegang kendali atas semuanya. Dipanggil ke ruang CEO. Saat masuk, wajahnya langsung berubah melihat map hitam di atas meja. Kenapa dokumen itu bisa ada di sini? Clarissa langsung menatap tajam. Jadi benar kamu pengkhianatnya? Kevin langsung panik.
Tidak, ini jebakan. Namun Clarissa melempar beberapa foto transaksi ke meja. Lalu ini apa? Kevin mulai berkeringat. Karena semua bukti terlalu jelas. Dan anehnya, bahkan transaksi rahasia yang seharusnya sudah dihapus pun ada di dalam map itu. Kevin perlahan menoleh pada Nathan. Tatapannya mulai dipenuhi ketakutan. Karena ia sadar, tidak mungkin pegawai biasa bisa mendapatkan semua bukti itu. Nathan hanya berdiri diam sambil memasukkan tangan ke saku. Tatapannya tenang, namun justru itu yang membuat Kevin semakin gugup. Kevin mencoba mendekati Clarissa, namun wanita itu langsung mundur. Kamu menjual perusahaan ini demi uang? Kevin mengepalkan tangannya. Aku melakukan ini untuk kita. Aku menghancurkan perusahaan ini supaya kamu mau bergabung dengan perusahaan baru. Clarissa langsung menatapnya jijik. Kamu gila. Kevin mulai kehilangan kesabaran. Iya, aku melakukan semuanya. Aku tidak suka melihatmu terus menolak aku. Aku sudah membantu perusahaan ini bertahun-tahun, tapi kamu malah terus mengabaikanku. Brak. Clarissa langsung menampar Kevin. Ruangan mendadak hening. Kevin menatap Clarissa dengan mata merah penuh emosi. Namun sebelum ia bergerak lagi, Nathan tiba-tiba berdiri di depan Clarissa. Hanya satu langkah. Namun aura ruangan langsung berubah. Nathan menatap Kevin dengan dingin. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi tenang di wajahnya perlahan menghilang. Aku sarankan, jangan membuat masalah lagi. Kevin langsung terdiam. Karena entah kenapa, tatapan Nathan membuat tubuhnya gemetar. Seolah pria di depannya bukan pegawai biasa, melainkan seseorang yang sangat berbahaya. Saat itu, Clarissa akhirnya mulai sadar. Pria yang selama ini ia anggap biasa, mungkin memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kevin Pratama langsung diamankan oleh pihak perusahaan. Seluruh pegawai gempar. Tidak ada yang menyangka direktur yang selama ini terlihat paling loyal ternyata adalah pengkhianat sebenarnya. Namun masalah Clarissa Group belum selesai. Karena di hari yang sama, berita buruk kembali datang. CEO Clarissa, seseorang membeli saham perusahaan kita dalam jumlah besar. Wajah Clarissa Wijaya langsung berubah serius. Siapa? Staf itu menelan ludah gugup. Perusahaan Blackstone International. Ruangan langsung hening. Karena nama itu sangat terkenal di dunia bisnis. Perusahaan investasi asing yang dikenal kejam saat mengambil alih perusahaan lain. Dan hampir tidak pernah gagal. Mobil mewah berhenti di depan gedung Clarissa Group. Seorang pria tua turun dengan jas hitam elegan. Namanya Victor Leonard. Aura pria itu langsung membuat suasana mencekam. Ia berjalan masuk dengan beberapa pengawal di belakangnya. Clarissa langsung menyambutnya di ruang rapat. Apa tujuan Anda membeli saham perusahaan saya? Victor tersenyum tipis. Sederhana. Aku ingin mengambil alih perusahaan ini. Tatapan Clarissa langsung dingin. Saya tidak akan menjualnya. Victor tertawa kecil. Kamu tidak punya pilihan. Besok pagi, perusahaanmu akan jatuh. Namun, saat semua orang diam, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Klik. Nathan masuk dengan langkah tenang. Beberapa direktur langsung kesal. Hei, ini rapat penting. Keluar sekarang. Namun Nathan tetap berjalan masuk. Tatapannya langsung tertuju pada Victor. Dan dalam sekejap,
wajah Victor berubah. Senyuman percaya dirinya perlahan hilang. Karena ia mengenali pria itu. Kamu? Untuk pertama kalinya, Victor terlihat panik. Clarissa langsung menyadari perubahan wajah itu. Nathan berhenti tepat di depan meja rapat. Sudah lama tidak bertemu. Victor langsung berdiri. Tubuhnya terlihat tegang. Dan hal berikutnya membuat seluruh ruangan membeku. Pria tua itu menundukkan kepalanya pada Nathan. Maaf Tuan. Seketika semua orang terdiam. Para direktur membelalakan mata. Clarissa bahkan sampai tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena pria sekelas Victor Leonard baru saja memberi hormat pada pegawai baru di perusahaan mereka. Nathan menatap Victor dengan dingin. Aku dengar kamu ingin mengambil alih perusahaan ini. Victor langsung pucat. Saya tidak tahu perusahaan ini berhubungan dengan Anda. Nathan tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumannya terasa sangat menekan. Lalu dengan suara tenang, Nathan berkata, mulai sekarang, sentuh Clarissa Group sedikit saja, dan aku akan menghancurkan seluruh bisnismu. Tak ada satupun yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Nathan. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang mulai menyadari pria sederhana dengan wajah pucat. Keringat dingin mulai terlihat di dahinya. Maaf Tuan, saya benar-benar tidak tahu. Nathan duduk pelan di kursi rapat. Tatapannya dingin. Aku tidak suka mengulang ucapan. Victor langsung menundukkan kepala lebih dalam. Saya akan menjual kembali seluruh saham Clarissa Group malam ini juga. Seluruh direktur langsung terkejut. Karena mereka tahu Victor Leonard bukan orang yang mudah takut. Namun sekarang, pria itu bahkan terlihat gemetar di depan Nathan. Nathan tanpa berkedip. Pikirannya kacau. Semua kejadian selama ini mulai terhubung. Cara Nathan berbicara, tatapannya, sikap tenangnya, dan bagaimana orang-orang penting bereaksi saat melihatnya. Clarissa perlahan berkata, "Siapa sebenarnya kamu?" Ruangan kembali hening. Nathan terdiam beberapa detik. Lalu akhirnya, ia tersenyum kecil. Seseorang yang seharusnya tidak masuk ke perusahaan ini sejak awal. Tak lama kemudian, ponsel salah satu direktur tiba-tiba berbunyi. Pria itu langsung membelalakan mata setelah membaca berita di layar. Tunggu. Di seluruh saham Blackstone International, semua orang langsung membeku. Karena nama itu sangat terkenal. Alexander Group, perusahaan terbesar di Asia. Perusahaan yang bahkan ditakuti para konglomerat dunia. Dan saat itulah, satu kenyataan besar akhirnya terungkap. Nathan adalah pemilik Alexander Group. CEO muda paling berpengaruh yang selama ini hanya muncul di berita bisnis internasional. Seketika wajah semua orang berubah pucat. Beberapa direktur bahkan hampir tidak bisa berdiri. Karena mereka sadar, mereka selama ini menghina orang yang bisa menghancurkan seluruh hidup mereka hanya dengan satu keputusan. Getar. Ia akhirnya mengerti semuanya. Kenapa Nathan selalu tenang? Kenapa ia tahu semua hal?
dan kenapa orang-orang besar takut padanya. Namun semakin sadar akan semuanya, hati Clarissa justru semakin sakit. Karena ia teringat semua perlakuannya pada Nathan sejak awal. Clarissa mencoba berbicara. Namun Nathan perlahan berdiri. Tatapannya kini tidak sedingin dulu. Aku datang ke perusahaan ini karena penasaran padamu. Aku ingin melihat sendiri. Kenapa seorang wanita bisa mempertahankan perusahaan sebesar ini sendirian? Clarissa terdiam. Nathan melanjutkan pelan. Dan ternyata, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tatapan dingin Clarissa perlahan runtuh. Nathan berjalan mendekatinya. Lalu berkata pelan, "Perusahaanmu aman sekarang. Tidak ada lagi yang akan menyentuhnya." Suara Nathan tetap tenang. Namun entah kenapa, kata-kata itu membuat mata Clarissa mulai memerah. Karena ia sadar, pria yang selama ini selalu ada membantunya diam-diam adalah pria paling kuat yang pernah ia temui. Nathan lalu berjalan menuju pintu ruangan. Namun sebelum pergi, ia berhenti sesaat dan berkata tanpa menoleh, "Lain kali, jangan menilai seseorang dari penampilannya." Pintu ruangan tertutup perlahan, dan Clarissa hanya bisa berdiri diam, menatap kepergian pria yang dulu pernah ia anggap tidak berarti. Pria yang ternyata adalah penguasa segalanya. Belajar bahwa penampilan bukanlah segalanya. Orang yang terlihat sederhana belum tentu hidupnya sederhana. Dan orang yang diam belum tentu lemah. Terkadang, orang yang paling sering diremehkan justru memiliki kekuatan terbesar. Kisah Nathan dan Clarissa Wijaya juga mengajarkan bahwa kesombongan, penghinaan, dan pengkhianatan pada akhirnya akan kalah oleh ketenangan, kecerdasan, dan ketulusan. Semoga cerita ini bisa menjadi hiburan, sekaligus pelajaran berharga untuk kita semua, agar tidak mudah menilai seseorang hanya dari pakaian, jabatan, atau penampilannya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian menikmati setiap jalan ceritanya. Dan untuk kalian yang masih berjuang dalam hidup, semoga suatu hari nanti kalian juga bisa membuktikan bahwa diri kalian jauh lebih hebat dari apa yang orang lain pikirkan. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.